Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Alhamdulillah saya sehat. Bagaimana kabar Ibu? Sebulan sudah berlalu, kita ketemu lagi di tempat kita ini. Tema yang sekarang Bu Yanti yaitu implementasi pembelajaran yang berpihak pada murid, ya. Karena kita nanti akan membahas tentang sosial emosional. Juga ada FP yang berkaitan diferensiasi, ya. Fokus pendampingannya yaitu refleksi hasil survei yang kemarin ke kepala sekolah, kemudian dan sejarah sudah Ibu input, sudah. Juga penilaian sendiri tentang kompetensi guru, ya. Itu Ibu juga sudah cek di LMS, semua sudah isi tentang penilaian. Terus keduanya yaitu diskusi rencana menerapkan pembelajaran sosial emosional. Kita akan bahas. Terus diskusi hasil kalian dua Bu, yaitu keterlaksanaan dari jadi itu yang akan kita diskusikan bersama-sama. Ini tadi bagian awalnya, sekarang bagian intinya, ya. Silakan Mas. Iya. Baik, nanti kita sekarang akan diskusi ke bagian inti, ya, tentang perhatian kita hari ini. Itu berdasarkan hasil pendek 360 derajat dan asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak, apa yang kurang baik atau yang perlu ditingkatkan menurut responden. Kan Bu Yanti kemarin sudah ikut, sudah baca tuh, ya, tentang responden dari kepala sekolah. Nah, ini yang perlu ditingkatkan, yang perlu diperbaiki menurut responden Bu Yanti gimana nih, terutama dari kepala sekolah. Pada umumnya Bu, secara garis besar dari kepala sekolah, rekan sejawat maupun murid itu sudah positif. Dari kepala sekolah juga demikian. Intinya pengembangan yang saya lakukan di sekolah ini selayaknya kesinambungan atau konsisten dijalankan untuk kemajuan sekolah. Dan alhamdulillah teman-teman juga sedikit demi sedikit sudah, kalau sekaligus ya tidak ya Bu, tapi alhamdulillah tadi kami pagi-pagi sudah melaksanakan doa berjamaah untuk mengarahkan ke arah yang positif, dan juga murid-murid juga respon pun alhamdulillah positif. Ada hal-hal yang harus ditingkatkan dari saya, dari hasil polling kepada anak, yaitu untuk mengajar kelas lain, karena di situ kan ada apakah guru kamu suka mengajar kelas lain, karena mereka mungkin saya hanya sesekali aja, jadi mereka contohnya di jadi itu mengajar kelas lain mereka. Saya sudah mengingatkan anak-anak, mungkin kalian melihat guru mengajar di kelas lain itu dalam arti harus masuk kelas, padahal sebenarnya guru suka loh mengajar kelas lain, contohnya pramuka, karena secara keseluruhan itu juga mengajar kelas lain. Namanya anak pemikirannya sangat sederhana dan masih kolot, jadi bayangkan bahwa mengajar di kelas lain itu harus dalam kelas gitu, ya. Jadi Ibu, kalau menurut saya kan di dalam kelas, jadi saya jawab aja, Ibu tidak pernah. Oh iya, nggak apa-apa, kata saya begitu, karena kamu memang masih dalam pemikiran yang kolot. Jadi mengajar kelas lain itu bukan berarti bahwa Ibu harus di kelas seperti kamu bersama-sama, itu Ibu sudah mengajarkan kelas lain. Atau misalnya guru yang kosong, ya Ibu, ada guru yang kosong, kebetulan saya jam olahraga, pasti saya tidak akan membiarkannya gitu, masuk dan menerapkan pembelajaran yang sering saya terapkan di kelas, terutama pembelajaran emosi, menanyakan emosi-emosi anak ketika mereka masuk, kemudian perasaan mereka di akhir pelajaran juga begitu. Mungkin ada beberapa ide dari guru teman CGT lain, misalnya dengan menempelkan gambar-gambar, ya Bu. Kalau saya emoji ya. Kalau saya lebih suka anak, karena itu maksudnya udah poin itu. Anak menggambarkan kalau mereka suka, mereka begini. Oh, dengan apa yang aja gitu, ya kan. Hari ini saya bisa, tapi mereka ketika pembelajaran matematika dan mereka kebetulan tidak mood dengan apa
yang saya berikan mereka begini gitu Ibu, kalau pusing mereka begini gitu, kalau saya di kelas Bagus ya, berarti ada emoji yang dipraktekkan ya. dipraktekkan gitu. Bagus Bu Yanti ya, ini berarti umpan balik dari responden yang kemarin sudah Bu Yanti lakukannya. Nah ini berarti apa rencana Bapak Ibu ke depan untuk semakin mengasah kompetensi guru penggerak. Tadi kan sudah ya ada ya untuk kemuri gerakan sejawat, berarti itu kan untuk mengasah kompetensi juga ya Bu Yanti ya, coba dijelaskan. Dan untuk kedepannya karena saya juga berpikir begini Bu ya, yang dikira saya yang namanya emosional, sosial itu seperti pelajaran PKN gitu ya, pelajaran agama seperti itu. Tapi ternyata pembelajaran emosional sosial itu adalah dalam semua lini pelajaran bisa kita terapkan. Jadi kita sebenarnya jangan mengabaikan bagaimana perasaan anak ketika belajar dengan kita. Ketika anak belajar dengan kita, ternyata mereka suka, mereka tidak suka, kesan itu bisa kita gambarkan seperti itu. Itu rencana saya untuk anak-anak, akan lebih menanyakan kepada anak-anak. Dan kemarin saya sudah mengadakan juga Google Drive yang untuk mengirim kepada anak bagaimana mengetahui anak itu termasuk kinestetik, visual, audio. Dari situ anak-anak saya, oh iya Bu, pantesan saya ya kalau belajar, saya kalau ibu menampilkan gambar mudah saya gitu. Jadi ada penemuan ya, betul. Terus kinestetik, pantesan Bu saya kalau nggak gerak-gerak gitu ya, mereka nggak melakukannya dengan bergerak, mempraktekkan saya kurang suka. Pantes ternyata saya kinestetik yang kata mereka begitu. Iya. Terus untuk ke guru dan PTK terutama insya Allah kedepannya saya akan mengimplementasikannya berupa pembahasan Bu ya insya Allah. Cuma waktunya mungkin dekat-dekat ini belum saya jadwalkan apa. Saya akan memberikan pembebasan kepada teman-teman sejawat tentang bagaimana pembelajaran berdiferensiasi maupun emosional, sosial emosional. Bagaimana mereka merasa melindungi teman seperti ini. Ya itu adalah kompetensinya ya Bu Yanti ya. Nih setelah itu Bu Yanti ini untuk meningkatkan kompetensi guru penggerak yang harus Bapak Ibu miliki tadi sudah ya Bu Yanti, sebenarnya ya sudah terlibat yaitu dengan rekan sejawat Bapak Ibu. Sekarang kita meningkat ke rencana penerapan pembelajaran sosial emosional. Tadi juga sudah disinggung ya tentang pembelajaran sosial emosional. Ini untuk Bu Yanti nih, sudahkah mempelajari modul 2.2? Sudah ya, sudah dipelajari. Terus dari modul barusan, apakah Bapak Ibu atau Bu Yanti ini sudah merencanakan pembelajaran sosial emosional yang akan diterapkan di kelas? Sebenarnya kalau merencanakan untuk yang sifatnya formal ada video apa gitu, mungkin saya belum, tanggalnya belum ya Bu. Tapi kalau untuk melaksanakan sudah sedikit demi sedikit di kelas saya sudah melaksanakan. Tapi insya Allah dalam bulan Maret ini saya ingin menggabungkan bagaimana saya pembelajaran diferensiasi dengan pelajaran emosional sosial tadi Bu di dalam pembelajaran Berarti ada perencanaan. ada perencanaan ya. Dan insya Allah Harapannya bagaimana Bu dari pembelajaran ini? tentu harapan saya pertama buat diri saya dulu bahwa anak-anak merasa nyaman, merasa anak-anak berkembang dengan potensinya Bu, dan bisa dia menjadi warga kelas yang baik, mengayomi teman bersama-sama mencapai tujuan yang sama di dalam kelas begitu ya. Itulah mungkin ya dari rencana penerapan pembelajaran sosial emosional. Ada perencanaan, sudah ada yang sudah dilakukan baik. Jadi selanjutnya kita ke terlaksanaan. Nanti tadi rencana penerapan pembelajaran sosial emosional, sekarang keterlaksanaan tahapan
kerja. Ibu telah menerapkan metode kerja untuk merencanakan perubahan diri Bapak Ibu. Apa sudah dilaksanakan? Alhamdulillah sudah terlaksana. Ya. Nah, setelah Ibu melakukan tata kerja tadi, apakah memperoleh hasil yang sesuai dengan visi guru penggerak? Sudah terlaksana sedikit demi sedikit. Kan kami kemarin beriman dan berkarakter. Beriman dan berkarakter. Alhamdulillah tadi juga implementasinya sudah mulai. Sholat Jumat biasanya kan dari kelas 4 sampai kelas 6 tadi udah ditambah dalam kelas 3, jadi sudah semakin berkembang. Terus hari ini anak-anak yang marawis juga latihan marawis nanti siang satu grup dari kelas 4 gitu. Jadi udah mulai Visi guru penggeraknya sudah ada ya? sudah ya berkarakter informasi ya. insyaallah. Terus juga sudah mulai upacara juga dengan alat musik yang seperti saya kan anak-anak dapat mengembangkan potensi diri dan inovatif ya. Jadi kami sudah beberapa minggu ini udah mulai pakai alat musik ini. Hebat dong ya. Boleh nanti dilihat ya alat musiknya gitu ya. Boleh, karena setiap sebelum belajar itu juga saya mengulang kembali. Cuman sekarang yang belum saya praktekkan, saya ingin mencoba. Kan ada anak dari hasil survei itu juga yang tidak suka dengan alat musik, mereka akan melakukannya dengan aktiva betul akuat itu jadi menghasilkan bunyi. Iya. Tapi belum saya Aksi nyatanya itu ya berarti ya buat anak-anak ya. Ya. Adakah tantangannya Bu Yanti dari penerapan baca ini? Kalau tantangan pasti Bu ya, terutama dalam setiap sesuatu yang baru gitu, sesuatu yang dirasa baru pasti akan banyak tantangannya, terutama guru-guru yang sudah nyaman pada posisi itu, nyaman dengan pembelajaran seperti itu, seolah-olah feedbacknya ke kita bagaimana gitu ya menurut saya. Cuma saya yakin bahwa memang itulah tantangan dan ujian yang harus saya, pendekatannya yang harus saya rubah kepada guru-guru tertentu mungkin seperti itu. Ya berarti sama ya tantangannya pada teman sejawat ya rata-rata gitu ya. Dengan dari kemarin tuh ya tantangannya ya teman sejawat jadi ya gitu. Terus untuk perubahan diri terhadap ibu mengenai visinya ibu bisa perubahan kepada diri saya, tentunya saya harus lebih konsisten dalam melaksanakan itu dan menjadikan suri teladan terutama buat guru-guru yang lain. Karena apa? Menurut saya kalau kita hanya berbicara tanpa melakukan itu omong kosong. Iya, Jadi betul. yang paling pertama itu ya seperti Rasulullah bagaimana mencontohkan kepada umatnya. Dia saya jauh memang seperti itu, tapi setidaknya saya ingin menjadi teladan buat murid dan guru lain. ya. Kita sudah berbincang, berdiskusi ya. Ternyata bagus banget. Jadi sudah melaksanakan tahapan belajar, tahapan RPP yang ada muatan sosial emosionalnya, terus ada perubahan dalam murid. Insya Allah kedepannya mungkin ya mereka sejawat ya Bu Yanti ya terhadap diri sendiri juga. Nah ini kita melakukan refleksi Bu Yanti terhadap pendampingan nih. Apa hal yang menarik menurut Bu Yanti di pendampingan ini? Sangat bermanfaat sekali Bu, karena dengan saya dibimbing, diarahkan bahwa saya akan bersama-sama dengan CKP lain dan menuju satu titik tujuan yang sama. Terima kasih atas bimbingan Ibu dan insya Allah apa yang sudah Ibu berikan kepada kami, motivasi-motivasi yang Ibu berikan akan saya laksanakan. Ya, insya Allah kita bareng-bareng ya Bu Yanti ya. Nah, tadi hal yang menarik, sekarang adakah yang perlu diperbaiki Bu dari pendampingan ini menurut Bu Yanti gimana? Menurut saya sudah sangat bagus, teruskan menurut saya apa yang Ibu lakukan kepada kami semuanya. Tidak ada yang perlu diperbaiki. Sudah bagus, sudah bagus. Ya. Mungkin waktu atau bagaimana buat Ibu Yanti barangkali perbaikan waktu atau bagaimana? Ya waktunya menurut saya asal kita komunikasikan sudah cukup berpikir.
Baik Bu Yanti, nah untuk semuanya saya beri apresiasi tentang Bu Yanti pada program Universitas ini sudah hebat, sudah keren. Semua tadi ya visi-visi terus RPP dan sebagainya itu sudah dipelajari di pembelajaran daring ya. Berarti saya juga sudah belajar di LMS, sudah memantau rekan-rekan CGP. Jadi terutama di sini sudah bagus, sudah keren deh. Jadi Bu Yanti, sebelum kita lanjutkan ini di sini akan saya sampaikan tentang pembuatan RPP yang ada unsur diferensiasinya, kompetensi sosial emosional dan jadi di sini kita harus sepakat tentang pekerjaan ini. Bagaimana menurut Bu Yanti mau apa nih? RPP ini sudah saya buat Bu. Kebetulan saya mau menggunakan matematika untuk pembelajaran berdiferensiasi. Tadi sebenarnya saya sudah ada dua pilihan. Kemarin saya sudah konsultasikan juga dengan Pak Magna. Pak, saya itu padahal yang diupload itu matematika tentang unsur-unsur lingkaran yang mau saya praktekkan berdiferensiasi. Tapi saya pikir apa saya akan menampilkan musik ya gitu. Saya ingin gitu anak-anak saya yang tadi saya ceritakan kepada ibu. Insya Allah, tapi yang ini untuk matematika sudah saya buat. Nah, RPP ini Bu Yanti kalau sudah sepakat nanti sama kita dibicarakan ini dilaksanakan minimal 2 jam pelajaran gitu ya. Nanti akan dipresentasikan di Lokakarya Bu. Nah, jadi RPP ini nanti dibawa di Lokakarya, nanti bareng-bareng dibahas dengan kelompok mana yang perlu diperbaiki, mana yang tidak. Nah, nanti kita diskusikan di Lokakarya. Untuk selanjutnya nanti di pendampingan keempat kita akan praktekkan langsung ke kelas. Jadi RPP yang tadi sudah dibahas, sudah direvisi, dipraktekkan. Nah gitu ya, itu aja mungkin yang saya sampaikan di pendampingan kita ini. Semoga kita diberikan kesehatan dan ya untuk melaksanakan semuanya. Sekian dari saya, Bu Yanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya